Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sucia Farwandari dari Fakultas Usuluddin dan Filsafat, Prodi Akidah Filsafat Islam, Universitas UIN Alauddin Makassar. Di sini saya membuat video untuk memenuhi tugas final, yaitu mata kuliah Sejarah Sains Islam. Segala puji bagi Allah yang telah menganugerahkan akal untuk berpikir dan hati untuk merenung. Salawat serta salam tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, sang pendidik umat dan pencinta ilmu pengetahuan. Dalam filsafat itu tugas bukan hanya rutinitas akademik, tetapi ia adalah cermin di mana tempat kita melihat ulang cara berpikir, mengugat asumsi, dan mencari makna di balik apa yang tampak. Maka video ini bukan sekadar untuk penyampaian materi, melainkan bentuk refleksi bagaimana sebuah topik bisa dipahami, dimaknai, bahkan dipertanyakan kembali. Karena seperti kata para filsuf, mengetahui itu belum tentu memahami, dan memahami tetapi memahami selalu dimulai dengan pertanyaan. Nah, filsafat juga mengajarkan bahwa setiap pengetahuan bukan hanya untuk diketahui, tetapi untuk dimengerti, dan setiap tugas sejatinya adalah bentuk pertanggungjawaban akal adalah kepada nurani. Nah, dalam kesempatan ini saya akan memaparkan sebuah materi yang tidak hanya bersifat informatif tetapi juga reflektif, karena seperti dikatakan oleh Ibnu Sina, ilmu tanpa akhlak adalah kesesatan, dan akhlak tanpa ilmu adalah kebutaan. Maka dari itu saya akan menjelaskan tentang materi yang berjudul Al-Khawarizmi dan bidang-bidangnya. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang latar belakang Al-Khawarizmi. Sejarah peradaban Islam mencatat banyak tokoh besar yang memberikan kontribusi luar biasa dalam perkembangan ilmu pengetahuan, terutama pada masa keemasan Islam pada abad ke-8 hingga ke-13 Masehi. Nah, salah satu di antara tokoh-tokoh tersebut adalah Muhammad ibnu Musa Al-Khawarizmi, seorang ilmuwan muslim yang berasal dari Khawarizm, yaitu wilayah Uzbekistan, dan hidup pada abad ke-9 Masehi. Nah, di bawah kepemimpinan Khalifah Al-Ma'mun dari dinasti Abbasiyah, ia bekerja di Baitul Hikmah, yaitu rumah kebijaksanaan di Baghdad. Nah, di situ pusat studi ilmiah yang menghimpun para cendekiawan berbagai penjuru dunia. Nah, Al-Khawarizmi ini dikenal sebagai Bapak Al-Jabar. Salah satu karya paling terkenalnya adalah Al-Kitab Al-Mukhtasar fi Hisab Al-Jabar Al-Mukabalah, yang memperkenalkan sistem penyelesaian persamaan kuadrat dan linier secara sistematis. Dari karya inilah istilah aljabar itu berasal dari kata aljabar. Dalam judul bukunya, tidak hanya itu, namanya juga menjadi asal usul dari istilah algoritma. Nah, sebuah konsep fundamental dalam ilmu komputer dan teknologi, ilmu komputer modern. Namun kontribusi Al-Khawarizmi tidak terbatas pada matematika, tetapi ia juga menulis karya penting tentang dalam bidang astronomi seperti Zil al-Sindin yang membuat tabel perhitungan posisi benda langit dan konkret setiap terhadap kalender. Nah, dalam bidang geografi, ia menyusun peta dunia yang menulis kitab surat Al-Ard yang
mematikkan informasi geografis dari karya Ptolemeus dengan pendekatan yang lebih akurat dan berbasis observasi. Nah, warisan ilmiah Al-Khwarizmi diterjemahkan ke dalam bahasa Latin menjadi dasar penting dalam perkembangan ilmu pengetahuan. Perkembangan ilmu pengetahuan di Eropa pada masa Renaissance. Oleh karena itu mempelajari pemikiran dan karya-karya Al-Khwarizmi sangat penting, bukan hanya untuk mengenang jasa ilmuwan, tetapi juga untuk memahami bagaimana peradaban Islam peperangan sebagai jembatan pengetahuan antara dunia timur dan barat. Nah, itu sedikit latar belakang dari Al-Khwarizmi. Nah, kita berbicara tentang biografi singkat tentang Al-Khwarizmi. Nah, Al-Khwarizmi itu adalah salah satu tokoh ilmuwan yang paling berpengaruh dalam sejarah ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang matematika, astronomi, geografi. Ia merupakan cendekiawan muslim yang hidup pada masa keemasan peradaban Islam, yaitu pada abad ke-9 Masehi. Al-Khwarizmi diperkirakan lahir sekitar tahun 780 Masehi. Nah, di Khwarizmi itu di Uzbekistan, dan wafat pada sekitar pada tahun 850 Masehi di Baghdad, Irak. Nah, nama lengkapnya Al-Khwarizmi adalah Abu Abdullah Muhammad Ibnu Musa Al-Khwarizmi. Nah, nama Al-Khwarizmi ini menunjukkan bahwa ia berasal dari wilayah Al-Khwarizm, sebuah daerah yang dikala itu menjadi bagian penting dari dunia Islam di Asia Tengah. Dalam bahasa Latinnya itu nama diterjemahkan menjadi algoritmi, yang kelak menjadi asal usul kota algorit dalam bahasa Inggris. Nah, di sini pasti ada yang bertanya tentang siapakah Al-Khwarizmi itu. Nah, Al-Khwarizmi ini adalah seorang ilmuwan yang mengabadikan dirinya dalam bidang matematika, astronomi, geografi, dan juga ilmu ukur waktu, yaitu kalender. Nah, ia bukan hanya seorang pengumpul ilmu dari peradaban terdahulu seperti Yunani dan India, tapi juga seorang inovator yang menciptakan sistem teori-teori baru yang sebelumnya tidak dikenal pada masa pemerintahannya. Nah, Khalifah Al-Ma'mun ini penguasa dinasti Abbasiyah. Ia mendirikan pusat studi dan penerjemahan ilmu pengetahuan yang terkenal bernama Baitul Hikmah, yaitu rumah kebijaksanaan. Nah, Baitul Hikmah ini di Baghdad. Nah, Al-Khwarizmi ini merupakan salah satu ilmuwan utama yang bekerja di sana. Ia meneliti, menerjemahkan, dan menulis berbagai karya ilmiah yang menjadi tonggak penting dalam sejarah sains dunia. Tuh, salah satu karyanya yang paling monumental itu adalah buku berjudul Kitab Al-Mukhtas fi Hisab Al-Jabar Al-Muqabalah. Nah, yang merupakan dasar dari ilmu aljabar modern, dari istilah jabar dalam judul buku tersebut. Nah, muncullah istilah algebra. Dalam buku ini Al-Khwarizmi itu menyusun metode sistematis untuk menyelesaikan persamaan linear dan kuadrat, serta memperkenalkan cara berpikir abstrak dalam matematika yang masih digunakan hingga sekarang. Selain itu, ia juga menyusun buku Zil Asindin itu yang berisi tabel-tabel astronomi yang sangat berpengaruh, serta kitab Surat Al-Ard, yaitu karya penting dalam bidang geografi yang menyajikan peta dunia yang diperbarui berdasarkan penelitian dan observasi. Nah, dalam bidang matematika ia memperkenalkan sistem bilangan,
sistem bilangan desimal, dan konsep perhitungan berbasis angka Hindu Arab, bukan Hindu India, Hindu Arab. Nah, itu dari angka 0 sampai 9 yang kemudian menjadi standar perhitungan matematika di dunia modern. Nah, pengaruh warisan intelektual karya-karya Al-Khwarizmi itu diterjemahkan ke dalam bahasa Latin pada abad ke-13 pada abad ke-12 sampai 13 dan digunakan di universitas-universitas Eropa selama berabad-abad. Oleh karena itu, Al-Khwarizmi ini dianggap sebagai bapak aljabar dan perintis algoritma, dua konsep yang menjadi fondasi dalam ilmu matematika komputer saat ini. Nah, di sini kita membahas tentang poinnya itu tentang bidang ilmu dan karya-karya yang ditekuni oleh Al-Khwarizmi. Al-Khwarizmi ini adalah seorang ilmuwan yang menguasai berbagai cabang ilmu pengetahuan. Ilmunya itu mencakup matematika, astronomi, dan geografi, dan ilmu ukur waktu yaitu kalender. Nah, karya-karya ini menunjukkan bahwa ia bukan hanya mengumpul dan menerjemah pengetahuan dari peradaban sebelumnya, tetapi juga seorang inovator yang mengembangkan teori-teori baru yang menjadi dasar dalam ilmu pengetahuan modern. Nah, yang pertama itu bidang matematika. Al-Khwarizmi itu mempunyai bidang matematika. Bidang matematika adalah kontribusi terbesar di Al-Khwarizmi yang paling dikenal di dunia hingga kini. Yang pertama itu tadi sudah dijelaskan, itu karya utama itu Alkitab Al-Mukhtasar fi Hisab, Al-Jabar, wal Muqabalah, Al-Muqabalah. Nah, buku ini membahas tentang metode pemecahan persamaan linear dan kuadrat secara sistematis. Nah, istilah Al-Jabar dalam buku ini menjadi akar kata Al-Jabar, artinya algebra. Nah, dalam bahasa modern. Dalam buku ini, Al-Khwarizmi juga memperkenalkan penyelesaian masalah dengan pendekatan numerik dan geometri. Nah, ada karya lainnya dalam kitab Al-Ja'ma wal Tafriq bi Hisab Al-Hin. Ini adalah buku tentang aritmatika dengan sistem bilangan Hindu Arab angka 0 sampai 9 yang kemudian menyebar ke Eropa menjadi standar dalam sistem bilangan dunia. Dalam buku ini, ia menjelaskan metode perhitungan dasar seperti penjumlahan, pengurangan, dan pembagian. Nah, di sini ia memperkenalkan konsep algoritma, yaitu langkah-langkah sistematis dalam menyelesaikan masalah. Istilah dari ini berasal dari nama latinnya algoritmik dan kini menjadi dasar ilmu komputer dan teknologi digital. Nah, yang kedua itu bidangnya astronomi. Nah, dalam bidang astronomi itu Al-Khwarizmi menulis beberapa karya penting yang berisi tabel-tabel astronomi dan metode perhitungan gerakan benda langit. Karya utama yang dalam bidang astronomi ini adalah Zil al-Sindin. Ini adalah kumpulan tabel astronomi berdasarkan sistem perhitungan India yang kemudian dikembangkan oleh Al-Khwarizmi yang menghitung posisi matahari, bulan, planet-planet, serta menjelaskan cara menentukan waktu berdasarkan posisi benda langit, seperti itu. Nah, kontribusinya itu karyanya dalam astronomi itu digunakan dalam perhitungan waktu sholat dan arah kiblat. Selain itu, tabel-tabelnya menjadi dasar dalam pengembangan kalender Islam dan kalender-kalender lain di dunia Muslim. Yang ketiga itu bidangnya geografi. Nah, dalam bidang geografi ini Al-Khwarizmi turut memperbaiki perkembangan
memperbaiki dan mengembangkan peta dunia berdasarkan pendekatan ilmiah. Karya utama itu kitab Surat Al-Ard, buku tentang bentuk bumi. Ia menyusun peta dunia yang jauh lebih akurat dibandingkan peta sebelumnya yang diwariskan dari Ptolemeus. Ia mengoreksi letak kota-kota dan berbagai elemen geografis berdasarkan pengukuran ulang dan sumber-sumber muslim serta non-muslim. Nah, kontribusinya itu Al-Khwarizmi ini memperkenalkan sistem koordinat, lintang dan buzur untuk memetakan lokasi secara presisi. Peta dan datanya itu digunakan oleh para ahli geografi muslim sesudahnya dan diterjemahkan ke bahasa Latin. Seperti itu. Nah, ilmu waktu ada atau kalender dan waktu ibadah. Selain sebagai ahli dalam matematika dan geografi, Al-Khwarizmi ini juga berperan penting dalam bidang ilmu waktu, yakni pengetahuan yang berkaitan dengan penanggalan. Nah, berkaitan dengan penanggalan, kalender dan perhitungan waktu dalam waktu ibadah dalam Islam. Nah, bidang ini sangat vital dalam masyarakat muslim karena ini adalah penentuan waktu untuk penentuan waktu penting seperti sholat, puasa dan hari raya. Itu sangat bergantung pada perhitungan astronomis yang akurat. Nah, Al-Khwarizmi itu menulis dan menghitung berbagai tabel astronomi yang digunakan untuk menentukan posisi matahari, bulan, planet. Nah, tabel-tabel ini disusun oleh karyanya Zil al-Sindin yang berisi data yang memungkinkan para ahli falak atau ilmu hisab yang menghitung awal bulan hijrah, waktu sholat dan penentuan arah kiblat. Nah, penentuan arah kiblat, karyanya ini merupakan hasil pengembangan dari sumber-sumber astronomi India yang kemudian diperbaiki dan disesuaikan dengan kebutuhan peradaban Islam. Nah, salah satu kontribusi penting Al-Khwarizmi dalam ilmu waktu adalah dalam perhitungan penanggalan Hijriyah, yaitu sistem kalender yang digunakan oleh umat Islam itu berdasarkan dengan peredaran bulan. Ia merumuskan cara menghitung pergantian bulan baru secara sistematis berdasarkan posisi bulan dan matahari, sehingga waktu-waktu ibadah seperti Ramadan, Idul Fitri bisa ditentukan dengan pendekatan ilmiah, bukan hanya sekadar pengamatan visual semata. Nah, Al-Khwarizmi ini juga diduga terlibat dalam pengembangan alat-alat observasi langit seperti astrolab yang digunakan untuk mengukur tinggi benda langit dari cakrawala. Nah, alat ini penting dalam menentukan waktu sholat, seperti saat terbit dan tenggelamnya matahari, posisi matahari saat tangan hari atau zuhur, posisi matahari saat zuhur, dan waktu senja saat maghrib. Gitu. Nah, karyanya dalam bidang waktu itu bukan hanya memiliki nilai ilmiah, tetapi juga nilai praktis dan spiritual. Ia berhasil menyatukan pendekatan ilmiah dan kebutuhan religius umat Islam dan menjadi pelopor dalam menciptakan sistem kalender ilmiah Islami yang akurat dan struktur. Seperti itu. Jadi di sini bahwa saya mengambil kesimpulannya bahwa Muhammad ibnu Musa Al-Khwarizmi ini kesimpulannya
Muhammad Ibnu Musa Al-Khwarizmi adalah sosok ilmuwan muslim yang sangat berpengaruh dalam sejarah perkembangan ilmu pengetahuan. Ia merupakan tokoh utama dalam bidang matematika, khususnya aljabar dan algoritma. Nah, serta kontribusi besar dalam bidang astronomi, geografi dan ilmu waktu. Melalui karyanya yang monumental seperti kitab Mukhtasar fi Hisab Al-Jabar Al-Muqabalah dan Zil Al-Sindin dan kitab Surah Al-Ard, itu Al-Khwarizmi ini berhasil meletakkan fondasi bagi perkembangan sains modern. Keistimewaan Al-Khwarizmi bukan hanya terletak pada penguasaan multidisiplin ilmu, tetapi juga ada kemampuannya yang menggabungkan warisan keilmuan serta berbagai peradaban seperti Yunani, India dan Persia, lalu menyusunnya dalam sistem yang logis. Nah, dalam bidang matematika modern dan teknologi komputer, karya-karyanya ini membuktikan bahwa peradaban Islam pada masa keemasan tidak hanya menjadi penjaga ilmu, tetapi juga mengembang utama ilmu pengetahuan. Dengan demikian, Al-Khwarizmi itu bukan hanya menjadi kebanggaan umat Islam, tetapi juga tokoh terpenting dalam sejarah peradaban dunia secara keseluruhan. Ilmu itu bukan hanya untuk diketahui, tapi untuk ditanamkan, dan sejarah bukan hanya dikenang, tetapi untuk dijadikan arah. Sebagaimana para ilmuwan muslim dahulu mencari ilmu karena iman, mari kita warisi semangat itu dengan penuh kesadaran hari ini. Demikianlah presentasi yang dapat saya sampaikan. Segala kekurangan itu datangnya dari saya sebagai manusia yang mempunyai keterbatasan, dan segala kebenaran itu hanyalah datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih atas perhatian dan waktunya. Semoga apa yang saya sampaikan semoga bermanfaat, bukan hanya untuk nilai, tetapi juga untuk cara kita memandang ilmu sebagai cahaya yang tak pernah padam. Sekian dan terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.